Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Febriansyah, NPM 1953053019 akan menerangkan video pembelajaran tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam atau pengetahuan sosial, budaya, dan lain bisa terjadi. Dalam teks eksplanasi mengandung fakta yang dirangkai secara berurutan dan berhubungan sebab akibat. Jadi, teks eksplanasi bisa berguna menguatkan untuk kebenaran yang ada. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang bersifatnya ilmiah atau keilmuan. Contohnya seperti sains. Yang keempat, sifatnya informatif serta berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal-hal yang dibahas. Yang kelima, memiliki dan menggunakan sekuens pemakar. Contoh pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan pertama, berikutnya, dan terakhir. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sebelumnya, adakah yang sudah tahu kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu ada beberapa? Ya, mari kita bahas. Fokus pada hal umum atau generik, bukan berfokus pada partisipan manusia atau persona. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta udara. Yang kedua, dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah, lebih banyak menggunakan verbal material serta verbal relasional atau kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi, waktu, dan kausalitas. Ada yang tahu konjungsi itu apa? Ya, konjungsi adalah kata penghubung antar kalimat. Contohnya, sehingga, pertama, jika, bila, sebelum, dan kemudian. Yang selanjutnya menggunakan kalimat pasif. Eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan dengan secara kausal itu benar adanya. Kita akan lanjut ke langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Mari disimak. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Tentukan fenomena alam, sosial, atau budaya yang ingin disajikan. Misalnya, proses terjadinya pasang surut air laut. Yang kedua, membuat rancangan karangan teks. Buatlah karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Yang ketiga, mengumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Yang keempat, mengembangkan teks. Kembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Dan yang terakhir, menyunting teks. Periksa dan baca kembali teks yang telah kamu buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Ya, itu tadi pembelajaran kita mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Pembelajaran hari ini kakak cukupkan dulu. Semoga yang telah kita bahas mengenai kaidah teks eksplanasi ini bisa bermanfaat dan bisa dimengerti dalam menyusun langkah-langkah teks eksplanasi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.